Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marhana, NPM 21125489. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan menyimak dan kesantunan berbahasa. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan tentang keterampilan menyimak. Keterampilan menyimak dapat dikatakan sebagai keterampilan sentral dari 4 keterampilan berbahasa yang lainnya, yaitu seperti membaca, menulis, dan berbicara. Apa itu menyimak? Menyimak adalah sebuah kegiatan pikiran. Jadi, yang namanya kegiatan pikiran bukan sekedar melihat saja, bukan mendengar saja, tetapi ada proses berpikir, ada proses menganalisis. Proses-proses dalam menyimak ada 5 tahapan. Yang pertama, tahapan ialah mendengarkan. Tahapan yang kedua, memahami. Tahapan yang ketiga, menginterpretasi. Tahapan yang keempat, menilai. Kemudian tahapan yang kelima ialah memberi respon atau menanggapi. Tahapan yang pertama yaitu mendengarkan. Maksudnya, mendengarkan seperti apa? Yaitu berfokus pada satu suara. Maksudnya, jangan ada suara-suara yang lain. Misalkan ada suara kipas, suara televisi, suara kendaraan, dan suara lain-lain. Kemudian, tahap proses menyimak yang kedua adalah memahami. Pada bagian ini, penyimak mengartikan setiap kata yang didengar atau yang disimak. Masuk tahapan yang ketiga, tahap proses menyimak yang ketiga, menginterpretasi. Ini kaitannya memberikan makna dari apa yang ada pada setiap kalimat atau kata yang didengarkan. Menginterpretasi ini sama juga artinya dengan penafsiran. Penafsiran atau memaknai lebih dalam atau lebih jauh. Tahap proses yang keempat adalah menilai. Apa yang dinilai? Pada bagian menilai ini, isi penyimak itu mengevaluasi pendapat orang yang tadi itu ia simak. Jadi penyimak akan menilai baik itu keunggulan-keunggulannya, kelemahannya, kekurangannya, atau kelebihannya apa yang ia simak. Tahap proses yang kelima dalam menyimak ialah memberi respon atau menanggapi. Kata kunci dari mendengar ialah fokus. Apa yang disimak? Yang kedua, kata kunci memahami adalah mengartikan setiap kata, tuturan bisa juga. Tahap ketiga ialah menginterpretasi. Kata kuncinya adalah penafsiran atau memakai maksud atau arti yang lebih jauh dari kalimat yang dituturkan. Tahapan yang keempat adalah memberi nilai atau penilaian. Kata kuncinya ialah mengevaluasi atau menyimpulkan. Kemudian, tahapan yang kelima adalah menanggapi. Kata kuncinya ialah memberikan respon, memberikan tanggapan atas apa yang tadi disimpulkan, apa yang sudah ia simak. 5 itu tadi proses-proses dalam menyimak. Jadi, yang namanya menyimak merupakan sesuatu yang sangat penting sekali untuk dipahami. Jadi, jangan sampai karena salah menyimak akhirnya jadi salah paham. Karena gagal menyimak akhirnya ujung-ujungnya
menjadi kegagalan memahami, sehingga ketika memberikan respon itu tidak nyambung. Baiklah, sampai di sini dulu penjelasan dari saya tentang keterampilan menyimak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kesantunan berbahasa. Kesantunan berbahasa. Kesantunan, kalau kita artikan erat, kaitannya dengan etika atau perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan berbahasa tentu saja berhubungan, berkomunikasi, dan komunikasi. Jadi, maksud kesantunan berbahasa ialah sebuah etika dalam berkomunikasi. Aspek penting dalam mengukur apakah sebuah bahasa itu dapat dikatakan santun maupun tidak santun. Di dalam bahasa Indonesia, kesantunan itu ada berbagi dua. Yang pertama adalah kesantunan yang ukurannya ditinjau dari segi linguistiknya. Yang kedua, dari segi pragmatiknya. Kesantunan linguistik itu ukurannya sejauh mana kata-kata itu santun atau tidak santun. Linguistik ini cenderung kepada kata-kata dan arti yang ada di dalam kamus. Sedangkan pragmatik itu ukurannya adalah makna yang terkandung di dalam kata atau arti yang bersangkutan lebih dalam. Makna itu beda dengan arti. Makna itu lebih dalam. Makna ini kaitannya dengan konteks. Konteks adalah segala sesuatu yang melatar belakangi teks. Di dalam kesantunan, linguistik itu kita akan mengkhususkan lagi kepada kalimat atau kata yang mengandung imperatif. Apa itu imperatif? Imperatif ialah kalimat perintah. Kalimat imperatif atau perintah itu cenderung sekali untuk tidak santun. Kesantunan linguistik dalam tuturan imperatif itu mencakup 4 hal. Yang pertama ialah panjang, pendek tuturan. Yang kedua, urutan tuturan. Yang ketiga, intonasi dan isyarat-isyarat ginestik. Kemudian, yang keempat ialah pemakaian ungkapan penanda kesantunan. Pemakaian penanda kesantunan ada 3 macam. Apakah kalimat itu santun atau tidak santun? Yang pertama, kata tolong. Kemudian, kata yang kedua ialah mohon. Kemudian yang ketiga ialah kata silahkan. Jadi, penjelasan kesantunan berbahasa yang ditinjau dari segi linguistik tuturan, sekarang kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu kesantunan yang diukur dari segi pragmatik tuturan. Yang kita ukur dari segi pragmatik ini adalah makna yang terkandung di dalam arti atau kalimat yang dituturkan. Segi pragmatik ini sangatlah bergantung pada konteks. Apa itu konteks? Konteks ialah segala sesuatu yang melatar belakangi teks, yang melatar belakangi tuturan. Konteks ada banyak sekali. Yang pertama adalah bisa berupa waktu atau tempat atau situasi. Situasi ini ada berupa suasana dan ada juga situasi psikologis, penutur. Misalnya,
apakah penutur itu dalam situasi yang psikologisnya sedang sedih atau sedang marah. Adapun penyebab ketidaksantunan atau faktor-faktor yang menyebabkan bahasa itu tidak santun. Yang pertama, kritikan secara langsung dengan kata-kata kasar. Kemudian yang kedua, dorongan emosi penutur. Yang ketiga, protektif terhadap pendapat. Kemudian yang keempat, menuduh orang lain dan memojokkan lawan bicara. Demikian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Salah khilaf mohon maaf. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.